drop that booty down low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Novita. Saya dari jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam agama yang damai serta bukti dan konsep dan aktualisasinya. Sebelum lebih lanjut, saya sendiri itu di sini akan membahas tentang Islam ya. Islam itu secara bahasa atau etimologi itu memiliki makna penyerahan diri, pasrah, patuh, dan tunduk pada kehendak Allah. Namun, secara istilah, terminologi itu diartikan dengan kata Islam sendiri tanpa diiringi dengan kata iman. Maka, pengertian Islam itu mencakup seluruh agama baik usul ataupun furu', juga seluruh permasalahan akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi, pengertiannya itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah mengakui dengan lisan dan meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Damai mempunyai banyak makna. Makna kedamaian itu menyesuaikan hubungan dengan kalimat. Perdamaian juga bisa diartikan sebagai persetujuan mengakhiri di suatu perang ataupun ketiadaan perang, ataupun ke suatu periode di mana suatu angkatan bersenjata itu tidak memerangi musuhnya. Damai bisa pula berarti suatu kondisi tenang, semacam umum yang di tempat yang terpencil mengizinkan buat tidur ataupun meditasi. Islam itu selaku agama damai sebetulnya tidak membetulkan terdapatnya praktek kekerasan, cara-cara radikal buat menggapai tujuan politis ataupun mempertahankan apa yang dikira sakral tidaklah cara-cara yang Islami. Di dalam tradisi peradaban Islam sendiri pula diketahui terdapatnya label radikalisme. Sebagaimana firman Allah itu dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 107 yang artinya itu, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam konsep Islam itu ikatan antar orang serta bangsa-bangsa itu merupakan ikatan perdamaian. Al-Quran itu mengarahkan kalau tujuan Allah menciptakan umat manusia yang berbeda-beda, suku serta bangsa upaya saling memahami serta berhubungan satu dengan lain dengan yang damai. Perdamaian dunia itu tidak dapat terwujud kecuali telah melewati fase-fase kedamaian berikut yang memiliki berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang pertama itu kedamaian hati, kemudian yang kedua itu kedamaian dalam rumah tangga, dan yang ketiga itu kedamaian bermasyarakat. Pada tataran ontologis, agama maupun pada hakikatnya tidak mengajarkan kekerasan, serta kekerasan itu sendiri bukan bagian integral dari agama. Agama itu mengarahkan perilaku cinta, kasih, serta keharmonisan dalam hidup. Agama memprioritas cara-cara damai serta kemanusiaan dalam berperilaku sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai umum agama itu sendiri. Perdamaian itu adalah salah satu karakteristik utama agama Islam. Islam yang memiliki arti salam dalam artian kedamaian dan keselamatan, mengajak untuk selalu bersikap harmonis dalam berhubung dengan sesama. Perdamaian tidaklah sekedar ketiadaan perang ataupun kekerasan. Damai yang sejati itu merupakan damai yang termanifestasi lewat nilai-nilai kemanusiaan umum serta nilai-nilai keadilan sosial. Kala di mana Rasulullah itu serta para sahabat hidup damai bersama orang-orang Yahudi. Rasulullah itu tidak memaksa Yahudi Madinah agar memeluk Islam serta tidak pula mengusik kegiatan ibadah mereka.
Rasulullah juga mengarahkan para sahabatnya supaya menjunjung besar toleransi dalam berhubungan dengan Yahudi agar terciptanya kedamaian. Bukti historis mengenai Islam adalah yang pertama itu agama perdamaian, antara lain bisa ditilik dari sejarah Nabi Muhammad serta para penerusnya. Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam itu penuh dengan cinta, kasih, serta lemah lembut, sehingga gampang diterima oleh warga Arab yang populer itu mempunyai kepribadian yang agresif. Dalam berdakwah, Nabi sering memperoleh ancaman raga serta psikis dari kelompok-kelompok yang menentangnya. Raga serta psikis dari kelompok-kelompok yang menentangnya, tetapi dia itu senantiasa tabah serta mengedepankan perdamaian. Perilaku tersebut bisa dilihat kala Dikala hendak Rasulullah kembali ke Mekah itu, Rasulullah tidak membalasnya dengan kekerasan. Akan tetapi, Rasulullah itu hanya berkata bahwa Allah yang akan melindungi dari pedang tersebut. Ali Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwa seorang muslim wajib mencerminkan watak sifat yang wajib menghiasi orang mukmin secara universal sebagaimana itu disebutkan Al-Quran dengan menjadi yang pertama itu ibadur rahman dalam Quran surat Al-Furqan. Yang kedua itu menghindari watak majmumah. Yang ketiga itu berupaya mensifati watak-watak para nabi serta akhlaknya yang mulia. Apabila aktualisasi Islam damai itu mau diterapkan lebih luas dalam skop teritori, misalnya wajib ditunjang dengan bermacam fasilitas ataupun perangkat agar lebih pas guna serta sukses guna semacam fasilitas ataupun perangkat lainnya. Perangkat lainnya itu yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan itu lembaga pendidikan yang fundamental itu merupakan rumah tangga yang disebut lembaga informal. Suami istri hendaklah pasangan yang beriman lagi agamis, sanggup mempersiapkan regenerasinya menjadi anak-anak yang soleh, hingga tidak terdapat opsi lain untuk keluarga, tidak hanya mencermati pembelajaran agama walaupun anaknya telah duduk di akademi besar. Yang kedua itu ada dakwah. Dalam posisi aktualisasi Islam damai bisa dicoba dengan dakwah struktural serta kultural sehingga nilai serta praktek keislaman itu dari keduanya berjumpa di tengah masyarakat yang menggambarkan keserasiannya, relevansitas serta saling merasa terhormat, menikmati hidup serta kehidupan bersama, tidak saling intimidasi, jelek-menjelekan, dan tajasus serta tahasus yang berujung jadi Islam demam. Mungkin sekian dari saya untuk menerangkan tentang bab Islam yang damai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.